Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ignatius Sinega dengan NIM 12S25021 dari Profesor Studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang M01 Warehouse Basic System, di mana kita dikasih sebuah case, sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini, pegawai sering mengalami masalah seperti yang pertama ada lupa mencatat barang masuk, yang kedua salah menghitung stok, ketiga kesulitan mengetahui stok saat ini. Kita diminta untuk membuat sebuah program sederhana berbasis command line atau bahasa C untuk membantu pencatatan barang di gudang. Program akan membaca input dari ada standar inputnya atau ketentuan umum dari inputnya itu dan menghasilkan output sesuai aturannya. Di sini kita diberikan ada tiga ketentuan umum. Yang pertama, program membaca input hingga menemukan tiga garis ini. Jadi, program akan terus membaca inputan dari si user dan akan berhenti ketika dia menemukan garis tiga ini dan dia akan menampilkan output yang diharapkan. Yang kedua, setiap perintah dipisahkan dengan tanda hashtag. Misalnya, data A, hashtag data B. Jadi, untuk data A dan data B dipisahkan oleh tanda hashtag ini. Aturan atau ketentuan umum yang ketiga, sistemnya, itu yang pertama, tidak perlu menangani error yang terlalu kompleks. Terus yang kedua, cukup mengabaikan input yang salah. Terus yang ketiga, tidak boleh berhenti sebelum tanda garis tiga ini. Baik, kita masuk ke taks 01 tentang menambahkan barang. Jadi, gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Format perintahnya adalah untuk menambahkan atau menerima barang baru, si user akan menginputkan kata-kata add untuk menambahkan barang tersebut ke dalam sistemnya mereka. Lalu ada hashtag di sini sebagai pemisah perintahnya dari perintah A ke perintah atau data A dengan data B. Jadi dipisahkan dengan tanda hashtag ini. Lalu ada ID, name, quantity, dan price. Lalu di print, yang dimana print ini dia akan memanggil sistem untuk menampilkan seluruh barang yang sudah tercatat. Kita masuk ke narasi soal. Seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari. Namun, karena sistem sebelumnya manual, data itu sering hilang. Sekarang, setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add. Yang sudah seperti kita jelaskan di format perintah tadi. Nah, setiap barang itu, dia memiliki ada 4 datanya, yaitu ID-nya, atau ID-nya itu wajib unik, terus nama barang, jumlah barangnya, dan harga barangnya. Jadi ketika perintah print, nih, ada perintah baru, itu perintah print yang sudah kita jelaskan di sini tadi. Ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat tadi. Seperti yang di format perintah ini, yang sudah dicatat itu kan ini ya. Jadi dia akan menampilkan ini semua. Nah, ini aturannya. Aturan yang pertama, add itu adalah untuk menambahkan barang baru. Yang kedua, tidak perlu validasi duplikasi. Anggap semua ID itu unik. Jadi tidak ada ID yang double atau ID yang eh, ada dua barangnya dengan satu ID yang sama. Terus aturan yang ketiga adalah print. Di mana print ini akan menampilkan semua data sesuai urutan inputnya. Jadi kalau misalnya di yang pertamanya ada add ID B001, maka misalnya di sini kita buat lagi, maka dia akan menjadi log yang kedua, bukan menjadi log yang pertama. Seperti itu. Lalu masuklah kita ke format outputnya. Format outputnya akan disesuaikan dengan inputan kita. Jadi misalnya ini kan kayak add ID, name, quantity, dan price. Maka outputnya juga ID, name, quantity, dan price. Bedanya, yang tadi kita menggunakan hashtag sebagai pemisah dari data A dan data B, ini kita memisahkannya dengan tanda pipe.
dari satu tipe ini untuk memisahkan ID, name, quantity, dan price. Lalu kita akan melihat contoh input dan output yang telah diberikan. Contoh input yang pertama, di log yang pertama, user akan menginputkan add, ID-nya B001, dengan namanya adalah keyboard, quantity-nya 10, dan price-nya 150.000. Terus log yang kedua, add B002. Nah, ini kan sudah ID yang berbeda. Jadi, tidak ada duplikasi data di sini. Lalu dengan nama mouse, quantity 5, dengan price 50.000. Lalu di print, lalu ini ada garis 3 yang artinya user telah selesai menginputkan data, tidak ada data yang diinputkannya lagi. Nah, outputnya sama seperti apa yang diinputkannya. Bedanya hanya di pemisahnya ini. Yang tadi ini dia pemisahnya menggunakan hashtag, ini pemisahnya menggunakan tanda pipe. Kita akan mencobanya nanti untuk pada saat penjelasan codingan kita nanti. Lanjut kita ke task 02, yaitu adalah mengubah stok barang. Jika di task 01 kita menambahkan barang, di task 02 ini kita tentang mengubah stok barang, tentang baris stok atau mengurangi stok dan menambah stoknya. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Format perintahnya out dan in. Kita langsung aja ke narasi soalnya. Narasi soal. Barang di gudang tidak hanya masuk, tetapi juga keluar karena penjualan. Kita dan juga bisa menambah karena stok itu kembali atau ditambahkan stok barangnya. Nah, ini kita diberikan pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar itu dengan perintah out dan menambah stok saat barang masuk kembali dengan menggunakan in. Namun sistem ini sederhana. Jika ID tidak ditemukan maka diabaikan, dan jika quantity itu lebih kecil dari 0 maka juga diabaikan. Aturan yang pertama, out itu adalah tentang mengurangi stok, dan in untuk menambah stok. Dan aturan yang ketiga, kita tidak perlu cek stok yang negatif. Kita hanya perlu mengecek inputan yang valid. Gitu. Kita akan coba bahas untuk contoh inputan dan outputannya. Di sini kita lihat add yang artinya kita menambahkan sebuah barang baru. Add B001 dengan nama keyboard, quantity-nya 10, dan price-nya 150.000. Lalu di sini ada out yang artinya kita mengurangi stok dari si ID B001 ini. Out B001 hashtag 3 yang artinya ID B001 itu kita kurangi dengan 3. Berarti 10 dikurangi 3 saat ini di log kedua ini atau di line kedua ini total dari keyword itu atau ID B001 berjumlah 7. Lalu di line yang ketiga atau di perintah yang ketiga ini ada in yang artinya kita tambahkan lagi stok dari B001 itu. Yang awalnya di perintah kedua itu 7, ini kita tambahi 2 berarti menjadi 9. Lalu kita print, lalu ada garis 3 ini yang artinya kita akan memberhentikan atau user tidak ada ingin menambahkan inputan lagi. Lalu outputnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, output dari si perintah program ini adalah hasil yang terakhir ini. Ketika dia sudah menginkan atau perintah ini sudah dijalankan. Maka hasil akhirnya tadi adalah 9. Lanjut kita ke task 03, yaitu adalah tentang melihat detail barang. Jadi setelah kita menambahkan, mengurangi, dan mengembalikan barang tersebut, kita akan melihat detail barangnya atau history dari yang dilakukan di ID barang tersebut. Jadi pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, nggak semua datanya. Formatnya dengan menggunakan kata-kata detail. Kita masuk ke narasi soal. Karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil, ditampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Di sini ada 3 aturan yang telah diberikan. Yang pertama, tampilkan hanya satu barang. Aturan yang kedua, format sama seperti print. Jika tidak ada, maka kosong.
Langsung saja kita ke contoh inputannya. Add B001, yang artinya kita menambahkan barang ke dalam sistem dengan ID B001. Lalu add B002, berarti kita menambahkan sebuah barang baru ke dalam sistem kita. Lalu detail B002, yang artinya kita meminta detail dari si B002 ini, tidak ikut B001-nya. Lalu garis 3. Nah, contoh outputnya itu seperti ini. Oke, baik, langsung saja kita ke program kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa yang saya identifikasi di dalam case ini. Di dalam program ini, saya mengidentifikasi dan membagi program menjadi fungsi utama, beberapa fungsi utama agar kodenya lebih terstruktur dan lebih mudah dibaca dan mencegah penulisan kode berulang. Yang pertama, saya membuat ada fungsi cari barang ini. Tujuannya adalah untuk mencari apakah suatu ID barang sudah terdaftar di dalam sistem. Fungsi ini saya buat untuk mencegah duplikasi data saat menambahkan barang baru dan memvalidasi barang sebelum melakukan proses in dan out atau barang masuk dan keluarnya. Lalu di fungsi yang kedua saya membuat ada fungsi tulis catatan. Yang dimana tujuannya adalah untuk merekam jejak dari barang tersebut. Jadi setiap aktivitas yang mengubah stok barang, setiap kali ada penambahan baru, ataupun in atau out, fungsi ini dipanggil untuk menyimpan ke dalam sistem pencatatan buku. Nanti ada sistem pencatatan buku. Lalu di fungsi yang ketiga yaitu adalah fungsi tampung jawaban. Tujuannya adalah untuk menyimpan hasil output cetakan ke dalam sebuah buffer memori sederhana yang dia akan langsung menampilkannya ke layar. Ini saya lakukan agar output bisa ditampilkan secara rapi di akhir program. Baik, kita akan coba jelaskan dari awal codingan saya ini. Nah, di sini saya membuat sebuah struct dengan nama barang. Saya menggunakan tipe data char di sini, tipe data char untuk ID dan nama barang. Jadi, kenapa saya membuat dia dengan tipe data char? Karena biasanya ID itu kan dia merupakan gabungan dari angka dan juga huruf. Jadi saya menggunakannya dengan tipe data char. Dan juga saya menggunakan indeks 50. Sebenarnya indeks 10 saja juga sudah cukup. Cuma saya antisipasi dengan membuat indeksnya menjadi 50. Lalu integer stok. Karena kenapa saya menggunakan integer? Karena stok itu kan nggak ada yang minus 0,5 atau 1,5 barang gitu. Yang ada kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya menggunakan dengan tipe data integer atau stok itu kan dia bilangannya bulat gitu. Lalu sedangkan untuk harga, saya menggunakan tipe data double agar sistem ini bisa menyimpan angka desimal atau angka yang besar dengan aman. Lalu saya juga membuat struct catatan. Ini berfungsi untuk menyimpan riwayat transaksi. Tipe datanya saya sesuaikan juga dengan ini integer nomor urut log jumlah barang serta char untuk teks kegiatannya. Lalu di bawahnya ini saya membuat tempat penyimpanan array-nya bernama gudang dan juga buku. Yang masing-masing bisa menampung hingga 1000 data selama program berjalan. Saya juga membuat simpan jawaban untuk menampung teks yang akan dicetak di akhir program. Lalu kita akan mencoba atau saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang telah saya buat tadi itu lebih detailnya. Nah, fungsi pertama yang saya buat adalah fungsi cari barang. Tujuannya untuk mencari apakah sebuah ID barang sudah ada di dalam gudang atau belum. Fungsi ini menghasilkan angka integer. Untuk parameternya saya menggunakan char pointer ID dicari. Ini dilakukan agar program cukup melihat letak teks tersebut di memori tanpa perlu menyalin seluruh teksnya.
Cara ini membuat program itu lebih ringan dan tidak terlalu berat gitu. Di dalamnya terdapat perulangan for dari awal sampai sebanyak jumlah barang yang ada di total barangnya. Di dalam perulangan ini, program itu akan mencocokkan teks menggunakan perintah strcmp. Jika hasilnya 0, berarti teks tadi yang dicari sama persis dengan ada yang di gudang. Nah, jika barang ditemukan, program akan memberikan posisi barang tersebut, yaitu nilainya adalah I. Tetapi jika pencarian sudah selesai dan barang tidak ditemukan, program akan memberikan angka -1. Return-nya adalah -1. Di mana angka -1 ini saya gunakan untuk sebagai tanda tidak ditemukan, karena urutan data itu kan selalu dimulai dari angka 0. Lalu, saya akan menjelaskan di fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi tulis catatan. Fungsi ini saya menggunakan void, yang artinya fungsi ini hanya bertugas untuk menjalankan perintah untuk menyimpan data. Tidak perlu menghasilkan nilai kembalinya atau tidak perlu ada return-nya gitu. Nah, di sini kode buku digunakan ini. Fungsi ini adalah untuk memberikan nomor urut pada transaksi itu. Jadi setelah itu perintah nomor urut ada nomor urut plus 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 untuk memastikan nomor urut akan bertambah 1 untuk transaksi selanjutnya. Karena dalam bahasa asli kita kan nggak bisa menyalin teks langsung dengan tanda sama dengan. Jadi saya menggunakan perintah strcpy, di mana perintah ini untuk menyalin teks ID dan teks kegiatan, teks ID dari ID dan juga untuk yang kegiatan ke dalam buku catatan. Di buku. Lalu saya membuat ada fungsi tampung jawaban juga, yang dimana tujuan fungsi ini adalah untuk menyimpan teks yang sudah siap dicetak ke dalam tempat sementara. Hal ini saya lakukan agar layar tetap bersih saat kita memasukkan data, dan semua jawaban baru dicetak bersamaan di akhir program. Di dalam fungsi ini, program hanya menyalin kalimat menggunakan strcpy ke dalam variabel simpan jawaban, lalu menambah jumlah total jawaban yang telah disimpan. Nah, masuklah kita ke dalam fungsi main kita. Fungsi main ini. Nah, saya menggunakan tipe data integer dengan parameternya adalah integer underscore argc dan char double pointer underscore argv. Di sini ada void argc dan void argv. Parameter ini bawaan fungsi dari main, namun karena kita nggak menggunakannya, jadi kita menggunakan tanda void agar program mengabaikannya dan tidak memunculkan peringatan error di sini. Nah, di sini saya menggunakan perulangan, ini mana perulangan while scanf persen per n ketikan tidak sama dengan i of y, yang artinya program akan terus membaca setiap baris kalimat yang diketik oleh pengguna sampai pengguna menghentikannya. Tanda spasi di depan perintah scanf sangat penting untuk mengabaikan sisa spasi atau tombol enter dari perintah sebelumnya. Selanjutnya, program memotong kalimat yang diketik dengan menggunakan perintah strtalk di sini. Strtalk dengan tanda pagar sebagai pemisahnya. Jadi logikanya itu jika perintah itu add tambah atau tambah barang, program itu akan menggunakan perintah atoy. Menggunakan perintah atoy untuk mengubah teks menjadi angka bulat, dan atof untuk mengubah teks menjadi angka desimal. Program ini juga akan mengecek terlebih dahulu menggunakan fungsi cari barang tadi. Fungsi cari barang. Dan jika hasilnya -1 atau belum ada di gudang, maka barang baru akan disimpan. Nah, jika perintahnya out atau barang itu keluar, program akan mengecek syarat ini. Gudang dengan index.stock lebih besar sama dengan quantity QT ini. Yang artinya barang hanya bisa keluar jika jumlah stok di gudang lebih besar atau sama dengan jumlah yang diinginkan untuk dikeluarkan.
Perintah ini berguna untuk mencegah stok menjadi minus. Nah, jika perintahnya print atau detail, program program ini menggunakan perintah printf, yang dimana perintah ini menyusun data-data menjadi satu kalimat utuh dan menyimpannya ke variabel bantuan. Kalimat ini kemudian akan dikirimkan ke fungsi tampung jawaban kita yang di atas. Tampung jawaban. Jika perintah yang diinputkan oleh si user adalah print dan detail. Nah, di akhir program, setelah pengguna selesai memasukkan semua perintah, program akan memasukkan ke perulangan yang terakhir. Ini perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil total underscore jawaban atau fungsi yang kita buat tadi, i plus plus printf %s per n simpan jawaban dengan indeks. Di sini program akan mencetak semua jawaban yang sudah kita dikumpulkan tadi secara berurutan ke layar sesuai dengan log yang telah diinputkan oleh si user. Lalu program ditutup dengan kata return 0, yang artinya atau menandakan program selesai berjalan dengan baik. Untuk mengecek apakah program yang saya lakukan ini berjalan dengan baik dan benar, kita akan coba mengcompile-nya dan mencocokkannya dengan soal UTS yang tadi. Ada 3 taks tadi, kita akan mencoba contohkan inputannya dan outputannya. Kita akan mengcompile-nya sesuai dengan contoh inputannya ini tadi. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi ketika kita sudah menginputkan garis 3 ini, maka si program akan menandakan bahwa si user telah selesai menginputkan datanya atau setelah selesai menambahkan barangnya, sehingga si sistem akan mengeluarkan outputannya sesuai dengan yang ada di task 01 ini. Kita lihat B001 keyboard dengan indeks dengan kuantitinya 10 dengan price-nya 150.000. Sesuai ya. Dan begitu juga dengan B002. Kita akan coba dengan task yang 02, kita compile kembali. Lalu kita akan inputkan, langsung saja kita Ctrl C agar lebih cepat. Kita pastikan, ini ada garis 3 yang artinya kita sudah menyelesaikan atau tidak ada lagi data yang ingin kita tambahkan. Lalu kita enter. Nah, contoh outputannya itu B001, namanya keyboard, dengan kuantitinya ada 9 karena sudah kita out dan in, yang artinya kita sudah restock dan kita tambahkan kembali dengan price-nya 150.000. Lalu untuk task yang 03 akan kita compile kembali. Kita langsung saja Ctrl C Ctrl V. Di task yang 03 ini kita lebih mengarah kepada menampilkan barang tersebut detailnya. Kita pastikan. Nah, di sini kita inputkan dengan garis 3 kali. Lalu kita enter dan ini adalah sesuai dengan outputan yang diharapkan. Maka dengan kita mengcompile dari task 01 hingga task 03 dan outputnya telah selesai atau sudah sesuai dengan soal UTS ulangan ini, maka dapat saya katakan bahwa semua program yang telah saya lakukan dengan fungsi yang telah ada 3 fungsi yang saya buat dan telah saya identifikasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari soal tersebut. Maka solusi atau kode yang saya buat telah selesai dan berjalan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, Gabriel Sisnaga. Terima kasih.